Ibnu Haytham, Bapak Optik Dunia. Nama aslinya Abu Ali Muhammad Al-Hasan Ibnu Al-Haytham. Dunia Barat menyebutnya Al-Hazan, sementara sejarah lebih mengenalnya dengan sebutan Ibnu Haytham. Ibnu Haytham lahir di Basrah, Irak pada tanggal 1 Juli 965 Masehi atau 354 Hijriah. Awalnya Ibnu Haytham memulai karir sebagai pegawai pemerintah di kota kelahirannya. Ibnu Haytham ternyata lebih tertarik menuntut ilmu. Ia lalu memutuskan merantau ke Ahwas dan Baghdad untuk menuntut ilmu. Bahkan Ibnu Haytham di kemudian hari juga pernah mengabdikan diri di Universitas Al-Azhar, Kairo. Ibnu Haytham mempelajari berbagai keilmuan. Ia mempelajari ilmu falak, geometri, fisika, matematika, dan filsafat. Ilmu falak maksudnya ilmu yang mempelajari tentang benda-benda langit seperti bumi, bulan, dan matahari. Geometri adalah ilmu ukur yang mempelajari bidang dan ruang. Kecerdasan Ibnu Haytham membuatnya terkenal. Khalifah Al-Hakim, penguasa Mesir saat itu, memintanya bergabung dalam pembangunan bendungan Sungai Nil. Namun, Ibnu Haytham merasa rancangan bendungan tidak sesuai rencana. Akhirnya, ia pun mundur dari proyek pembangunan bendungan. Khalifah bersikeras melanjutkan pembangunan. Namun, Ibnu Haytham tetap menolaknya, sehingga ia dipenjara. Untuk menghindari hukuman berat, Ibnu Haytham pun berpura-pura hilang ingatan. Ibnu Haytham tidak pernah berhenti belajar. Ia bahkan bisa menghasilkan karya tulis ketika dipenjara sampai akhirnya ia dibebaskan. Ibnu Haytham menulis sekitar 200 karya buku. Salah satunya yang paling terkenal adalah kitab Al-Manadhir, Book of Optics. Ibnu Haytham pun telah menemukan keberadaan tarikan gravitasi sebelum Sir Isaac Newton yang 7 abad kemudian mengulas kembali temuan tersebut. Salah satu penemuan Ibnu Haytham tentang cahaya adalah koreksinya terhadap teori dari Euclid yang menjelaskan hubungan cahaya dan mata. Menurut Euclid, benda bisa terlihat karena mata memancarkan cahayanya sendiri dan mengenai benda yang dilihat. Namun, menurut Ibnu Haytham, benda dapat terlihat karena benda tersebut memantulkan cahaya dari sumber cahaya dan kemudian ditangkap oleh mata. Selain meneliti tentang pemantulan cahaya, ia juga melakukan percobaan tentang pembiasan cahaya yang menghasilkan aneka warna. Buku lain karya Ibnu Haytham berjudul Light on Twilight Phenomena, menjelaskan cahaya yang muncul saat matahari terbenam, lingkaran cahaya saat gerhana, dan pelangi. Menurut Ibnu Haytham, cahaya fajar bermula apabila matahari berada pada garis 19 derajat di ufuk timur. Warna merah pada senja akan hilang apabila matahari juga berada pada garis 19 derajat di ufuk barat. Horizon adalah langit bagian bawah yang berbatasan dengan permukaan bumi atau laut cakrawala. Ibnu Haytham juga melakukan percobaan terhadap kaca yang dibakar. Ia kemudian menemukan teori dasar lensa pembesar. Teori Ibnu Haytham itu digunakan oleh para ilmuwan untuk menemukan kaca pembesar yang pertama di dunia. Teori ini juga telah menginspirasi Bacon, Kepler, dan Boger dalam membuat mikroskop dan teleskop. Ibnu Haytham juga menyampaikan teori mengenai jiwa manusia sebagai rentetan perasaan yang saling terhubung dari waktu ke waktu. Teori tersebut telah menginspirasi para ilmuwan barat untuk membuat film bergerak yang semakin berkembang dan canggih hingga kini. Ibnu Haytham adalah orang pertama yang menjabarkan mata manusia secara rinci dalam bentuk diagram beserta cara kerja sistem sarafnya. Nama-nama bagian mata seperti kornea, retina, dan vitreous humor adalah penemuannya. Ibnu Haytham juga melakukan percobaan menggunakan kamar gelap yang membuatnya menemukan konsep kamera lubang jarum, pinhole camera, kelak menjadi cikal bakal kamera modern. Percobaan dan penelitian Ibnu Haytham tentang alat foto menggunakan kamar gelapnya juga berhasil menemukan teori kamera obscura. Ibnu Haytham adalah orang pertama yang menciptakan dan mendesain kamera. Kata kamera sendiri berasal dari bahasa Arab, komaro. Ibnu Haytham juga berjasa besar dalam menjelaskan penggunaan dan mekanisme kerja lensa cembung atau konveks. Kelak, di abad ke-13, prinsip kerja konveks yang ditemukan Ibnu Haytham digunakan untuk membuat kacamata. Dikarenakan temuan-temuannya yang hebat di bidang ilmu optik, Ibnu Haytham akhirnya diberi gelar sebagai The Father of Modern Optics, Bapak Optik Modern. Ibnu Haytham wafat di Kairo pada tahun 1039 Masehi dengan mewariskan pengetahuan-pengetahuan besar.
Semoga kisah ini dapat menginspirasi anak-anak kita agar dapat tumbuh menjadi anak yang cinta ilmu pengetahuan dan berguna di masa depan. Assalamualaikum.